Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. .500 pekerja seni dan budaya menerima vaksinasi COVID-19 kemarin. Komedian Cha Lontong, musisi Bim Bim Sleng, serta aktor Nicholas Saputra turut menjadi peserta vaksinasi. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi bagi para seniman dan budayawan yang digelar di Galeri Nasional Jakarta Pusat. Vaksin diberikan kepada pekerja ekonomi kreatif seperti pelaku film, pelawak, musisi, dan aktor. Presiden berharap pemberian vaksin bagi pekerja seni dapat membangkitkan industri kreatif di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengakui pemerintah semakin kesulitan mengejar target vaksinasi di bulan April ini. Angka vaksinasi saat ini hanya bisa mencapai 250 hingga 300 ribu suntikan per hari akibat pasokan vaksin yang terhambat. Pagi hari ini, alhamdulillah, kita bersama-sama dengan para seniman, budayawan, artis, musisi, dari teater, dari seni tradisi, semuanya berkumpul di sini untuk divaksinasi, dan kita harapkan beliau-beliau semuanya nanti bisa terlindungi dan tidak terpapar oleh COVID sehingga bisa beraktivitas. 100.000 ya di dua minggu yang lalu, tapi kemudian karena memang ada gangguan suplai dari India sehingga akhirnya kita turunkan kembali. Dan pas sekarang bulan puasa ini saya lihat angkanya per harinya antara 250 sampai 300.000. Nah, buat teman-teman yang ingin terupdate, kita 2 minggu yang lalu kita tembus 10 juta dosis suntikan, tapi kemarin saya lihat sudah 16,5 juta dosis. Ya. Jadi dalam 1,5 minggu, hampir 2 minggu kita sudah bisa naik. Tentara Nasional Indonesia mengatakan program vaksin Nusantara bukan inisiatif TNI. Namun TNI menyatakan mendukung inovasi vaksinasi dengan beberapa syarat dan legal standing yang berlaku. Hal tersebut disampaikan terkait vaksinasi Nusantara yang digelar di RSPAD Gatot Subroto kepada sejumlah purnawirawan TNI dan tokoh politik kemarin. Kapuspen TNI Majen TNI Ahmad Riyad menyatakan program vaksinasi Nusantara bukan program yang diinisiasi TNI. Namun TNI akan tetap membantu program pemerintah dalam penanggulangan pencegahan COVID-19 dengan segala inovasi program vaksinasi asalkan sudah masuk tahap uji klinis dan sudah mendapatkan izin untuk diedarkan. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menargetkan vaksin merah putih akan memasuki tahap uji klinis pada Oktober mendatang. Vaksin yang dikembangkan Universitas Airlangga sudah selesai pada tahap preklinis. Pemerintah terus mendorong pengembangan vaksin merah putih guna memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri yang sangat besar. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Lukito memaparkan, vaksin yang dikembangkan Universitas Airlangga sudah selesai tahap preklinis dan akan memasuki uji klinis. Uji klinis vaksin merah putih ditargetkan pada Oktober mendatang. Penny mengaku optimis pada akhir tahun 2021 vaksin merah putih akan rampung. Adapun vaksin yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman ditarget akan bisa diproduksi pada Oktober 2022 mendatang. Penny menegaskan pengembangan vaksin merah putih selalu dalam pengawasan BPOM sehingga memenuhi syarat layak vaksin. Harapan kita memang pada akhir 2021 kita sudah bisa ada satu vaksin merah putih yang bisa dihasilkan oleh bangsa ini. Nah, untuk yang kedua adalah yang dari lembaga Eijkman, itu platformnya protein, subunit protein, itu targetnya adalah ini akan menjelang menuju ke praklinik dengan hewan. Jadi targetnya itu adalah karena subunit protein, jadi ini teknologi bioengineering ya, jadi lebih biotech, lebih baru. Jadi ini harapannya adalah di akhir ya,
ya kuartal ketiga lah sekitar Oktober ya 2022. Penny menegaskan pengembangan vaksin harus lolos uji di setiap tahapnya. Vaksin harus valid dan patuh pada pemenuhan standar pelaksanaan laboratorium. Vaksin juga harus mudah dikembangkan dalam kecepatan pembentukan antibodi. Dari Jakarta, Rizka Ayu, iNews melaporkan. Optimisme Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang akan memproduksi vaksin merah putih akhir tahun disambut baik Komisi Nasional Penilai Khusus Vaksin COVID-19. Anggota Komnas menilai khusus vaksin COVID-19, Jarir At-Tobari menyatakan vaksin merah putih memiliki keunggulan dibanding vaksin yang diimpor dari negara lain. Jarir mengklaim vaksin merah putih akan lebih cepat membentuk antibodi karena dikembangkan dari tipe virus yang ada di Indonesia. Dan nantinya uji klinis vaksin yang dikembangkan oleh Kemenristek, Lembaga Eijkman dan LIPI di Indonesia sehingga dipastikan keamanannya. Nah, ini yang menjadi keunggulan kita karena kita mendapatkan kandidat vaksin, potensial vaksin ini dikembangkan dari tipe virus yang berada di Indonesia. Sehingga diharapkan vaksin ini akan kemudian melawan virus tersebut dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di peneliti-peneliti ini juga itu kemudian mempunyai data-data juga terkait dengan mutasi-mutasi. Ya, dengan virus-virus yang ada di Indonesia, dengan sequence genomik yang dikembangkan oleh Kemenristek bekerjasama dengan Eijkman dan LIPI, itu kemudian bisa melihat juga seberapa besar kemudian terjadi mutasi tersebut. Dan mutasi-mutasi ini kemudian juga akan digunakan sebagai kandidat di dalam proses kita pembuatan vaksin. Pengembangan vaksin di dalam negeri diharapkan dapat menekan meningkatnya impor vaksinasi. Badan Pusat Statistik mencatat impor vaksin pada Maret maupun pada kuartal pertama tahun 2021 meningkat hingga 1.300%. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan nilai impor vaksin pada Maret 2021 mencapai 178,7 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini artinya naik 102,5% dari bulan Februari lalu. Impor vaksin secara kumulatif pada kuartal pertama 2021 tercatat melonjak sangat tinggi. Suharyanto menyebut total nilai impor pada kuartal pertama 2021 mencapai 443,4 juta dolar Amerika Serikat atau naik hingga 1.315%. Di bulan Maret ini adalah sebesar 178,7 juta US dollar. Artinya mengalami kenaikan 102,5% dari bulan yang lalu. Kalau kita lihat selama triwulan 1, total impor vaksinnya adalah 443,4 juta US dollar. Itu naik 1.315% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.